begitu juga. Kembali kepada persoalan. Kenapa Ramadan ini demikian sangat mulia, saudara-saudara? Karena penyebabnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, setiap doa, setiap harapan pinta kita, saudara punya permintaan, punya harapan, punya doa. Itu doa kita pinta, kita munajatkan di hadapan Allah pada bulan suci Ramadan. Ini ada jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa saja di antara kita yang berdoa pada bulan suci Ramadan dengan keutamaan Ramadan itu, niscaya doa-doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbanyak berdoa di bulan Ramadan tuh, jangan malas. Doa di bulan Ramadan, kesempatan ini kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya dah. Apapun permohonan kita, Allah tidak akan pernah menangguhkan. Kata Nabi, "Wad'awati mustajabatun." Setiap doa dengan kemuliaan Ramadan, niscaya doa itu akan Allah berkenan untuk mengabulkan. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Wadzunuba maghfuratuh. Dengan kedudukan Ramadan yang mulia ini, dengan kehebatan Ramadan yang sangat dahsyat ini, setiap dosa-dosa, kekeliruan dan kesalahan, kehilafan dan kealfaan yang selama ini pernah kita perbuat di hadapan Allah. Sanajan orang hidup tukang bobok, tukang tarok, tukang buka tali androk, tukang obok-obok, apapun pernah kita lakukan dalam hidup ini, kalau pada kesempatan Ramadan ini kita datangi Allah dengan membawa sejumlah dosa itu, dengan membawa sejumlah kemaksiatan yang pernah selama ini kita perbuat, sebanyak apapun dosa kita, yuk minta ampunlah sama Allah pada Ramadan ini. Janji dari Rasulullah SAW, dosa-dosa dan kesalahan orang yang bertaubat pada bulan suci Ramadan dengan keutamaan, niscaya Allah akan ampunkan seluruh dosa. Amin. Yuk bagi para pendosa tuh. Ini mantap, mukanya muka para pendosa semua. Mantap ya. Duduknya sana, duduknya sana. Ya, beda kedipnya. Duduk sana bareng, keren deh. Biar tenang. Saya teringat benar lagu band yang lagi sekarang ini benar-benar naik daun, papan atas tuh. Band Wali ada lagu gitu. Makanya harus ingat lagu itu tuh supaya kita ingat juga sama taubat sama dosa. Ingat mati, ingat sakit, gitu ya. Ingatlah saat kau sulit, ingat-ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat-ingat tobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Dan ini kesempatan kita. Mau tepuk tangan telat. Ya lumayan lah. Oleh karena itu kesempatan Ramadan ini yuk kita banyak bertaubat di hadapan Allah, saudara. Tahun-tahun yang telah lalu, bahkan tahun-tahun sebelah sananya lagi yang kadang-kadang kita lupa. Allah ya Rabb, di depan orang-orang puasa kita produk-produk ngerokok nyantai enak tanpa beban dosa, tanpa bersalah. Kadang-kadang teman kita lagi melaksanakan saum, kita kagak sengaja pan ngabe bisa. Buah mantep bener di buah. Enak bener di pedo, subhanallah, enak banget. Hayu kalau ngabe bisa puasa itu, ngabe bisa dulu. Ketika pulang kerja, habis gajian, itu kan dompet ngedadak tebal tuh. Apalagi kalau di sini enak bener, kalau arah ke Kober, Kobak Biru. Itu biasanya itu Kober dan Tegadanas itu langganan karyawan SSK. Ya kan? Ya sudahlah. Kalau memang kita dulu itu sering kalau dulu kita sering main ke daerah sana yang saya sebutkan tadi, Allah ya Rob, ke sana bahwa kita itu selalu melaksanakan maksiat dan munkarat. Yuk saudara, kesempatan ini kita gunakan untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya khawatirkan adalah kalau kita tidak segera bertobat, kita sombong di hadapan kebesaran Allah. Khawatir, mending kalau nanti habis lebaran lumayan kita bisa ngikut lebaran, bisa ngikut mudik dulu. Kalau besok-besok saudara tinggal, apa yang akan saudara lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dosa yang saudara pernah lakukan tidak pernah ada pemutihan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bertobat di hadapannya. Mau bagaimana? Saudara punya istri cantik, punya suami ganteng, tapi seandainya sudah meninggal, maaf, kagak ada gunanya lagi loh. Kalau giliran ketika pacaran, waduh, angker bener, sumpahnya hidup semati. Saya aja maaf, saya sama Bokin di rumah. Sama Harif gebetan di rumah. Allah ya Rabb. Itu 24 tahun yang lalu saya pacaran sama Nyonya. Saya bawa ke Tanjung Baru di samping di pinggir laut bari ngalamutan permen. Benar relaksa jangan salah. Di pinggir laut saya sumpahnya kagak tanggung-tanggung sama Nyonya. Gimana saya sumpahnya? Saya bilang gini, gunung tinggikan kita daki, lautan luas kita seberangi. Jeng, sumpah janji sehidup semati. Udah kagak tanggung-tanggung lagi, sumpahnya sehidup semati. Artinya kalau sehidup semati kan konsekuensinya begini, kalau hidup semua, kalau mati kabeh kan begitu. Tapi kenyataannya apa yang terjadi sudah? Apa memang berlaku? Sumpah masa-masa yang telah lalu di pinggir laut itu kagak ada gunanya lagi itu sumpah. Ketika meninggal mati, suami meninggal, istri menangis berbangku tangan sambil mencari pria yang tampan. Giliran istri meninggal, suami kayak yang aja murung bersedih. Ya. Padahal kalau kedengar mah itu hatinya ngomong, gimana ngomongnya? Fokusnya dari Arab mau dari gila. Suami menangis sebelah mata sambil mencari yang mana randa. Randa ngora senajan randa nate tatangga. Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah seperti itu, apa daya kita di hadapan Allah? Sudah tidak ada apa-apa. Halo? Masih ada. Tobat. Malam tuh habis sahur biasanya teteh itu agak sedikit lebih awal bangun daripada kaum laki di tidur saja. Manfaatin deh buat banyak istighfar tuh. Aku turun tuh nenek sahur saya istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Sambil dibayangkan pernah melakukan apa kita. Oh, aing pernah 2 tahun kaliwat ngajajel di jandera randa. Astagfirullah. Mudah-mudahan hansip. Astagfirullah. Mohon maaf ini bagian kurang ngerti, kurang paham bahasa Sunda ini tidak paham. Mohon ya udah kita cari orang Sunda aja. Jangan bilang-bilang Bu, ini rahasia. Doa akan Allah terima. Bahkan permintaan ampun akan Allah terima. Semua dosa-dosa kita dibersihkan. Apalagi dalam kesempatan bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita mampu melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pantas kalau Nabi mengatakan, saudara, akibat digodok dari hari pertama sampai tanggal yang terakhir sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum siangnya, malamnya
yang kita gunakan untuk banyak beribadah, qiyamul lail, untuk bertilawah, untuk beriktikaf, untuk berzikir kepada Allah, maka jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu 1 bulan itu melaksanakan ibadah, nanti ketika datang bulan Syawal tanggal 1, ketika takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika terdengar suara takbir, artinya takbir kemenangan kita, selesainya kita menahan hawa nafsu 1 bulan lamanya. Ikrar dan proklamasi kita di hadapan Allah bahwa kita telah berhasil dari ujian-ujian Ramadan sebulan lamanya. Maka terucaplah, terpancarlah kalimat-kalimat takbir di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan melaksanakan ibadah saum 1 bulan selamanya, saudara. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu nikmat berasa banget dalam hati. Kenapa? Karena dia telah mampu merasakan bagaimana penderitaannya menahan hawa nafsu, bagaimana penderitaannya menahan haus dan lapar ketika siang hari. Tapi yang tidak puasa, Allahu Akbarnya hampa, coy. Kagak nangkep. Ini jujur saja. Kagak nangkep, hampa. Tapi bagi yang saum seperti kita, apalagi malamnya habis itu, tiap malam kita gunakan untuk beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermesraan dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa bahagia kedatangan Syawal, 1 Syawal itu. Ucapan takbir itu terasa nikmat diucapkan oleh mereka, orang yang telah lulus dari ujian Ramadan, saudara-saudara. Baik, jangan terlalu serius, nyantai aja. Yang penting sebentar lagi buka takjil, tinggal 10 menit lagi. Ya. Yang ketiga, jaminan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Doa dikabulkan. Permohonan ampun Allah ampunkan. Yang ketiga, kata Rasulullah, keutamaan Ramadan ini, wa ta'ata mujtami'atun. Seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari sunnah sampai fardu, semua ketaatan dalam bentuk ibadah itu akan dikumpulkan Allah sebagai amal ibadah yang soleh. Semua tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Sampai tidurnya aja orang yang berpuasa, itu Nabi mengatakan bernilai ibadah. Mana ada di luar Ramadan tidur ibadah, kecuali dalam bulan Ramadan ini. Ayo, coba cari saudara hadis. Di luar Ramadan tidur biasa, saudara. Hanya cukup untuk istirahat saja. Tetapi ketika dalam bulan suci Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa, itu adalah nilai ibadah. Mata kantong eren-eren, boleh diganti karena bagusnya kalau tidur doangan dari pagi sampai sore, dari mulai habis subuh sampai menjelang maghrib baru bangun. Waduh, dia puasa tinggal amat beres, nyambulin nggak siapa molor. Maka orang yang seperti itu bagusnya namanya diganti kalau Syawal datang. Siapa? Si Tumorang. Apa si Tumorang? Si tukang molor tiberang. Itu bagusnya bagaimana? Tidak ada saudara sampai tidur aja mendapatkan nilai ibadah kecuali pada bulan suci Ramadan. Allah ya Rabbana. Coba saudara cari betapa mulia Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, wal jannata mustaqatun lahum. Surga merindukan mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Sementara kita yang pengen masuk surga, orang yang beribadah pada Ramadan, mas saudara, itu yang akan nanti dirindukan oleh surga. Subhanallah. Saudara, kalau ditanya sama saya mau masuk surga apa tidak, jawabannya paling kencang, mau masuk surga. Paling begitu. Orang yang paling brengsek aja, ketika ditanya mau masuk surga neraka, itu apa bener? Orang yang lagi fly aja. Kalau ditanya, lu mau masuk surga apa neraka? Itu lagi fly, ingat sama surga. Ya surga dong. Itu pasti benar. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah mampu kita melaksanakan hari-hari Ramadan ini dengan baik? Karena Nabi menyatakan surga merindukan orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Dirindukan, dinantikan oleh surga untuk dapat diisinya oleh kita, orang yang melaksanakan ibadah. Subhanallah.
Sedangkan kan kata gigi, pintu surga, kemana jalanku ini, bagaimana caranya kita memasukinya, pintu surga, kan begitu gigi. Saya maaf dulu, ini dari Ajo ya? Iya. Dulu saya tidak datang ke ceramah. Karena saya ngisi di Purwakarta, disangkanya saya tidak datang, padahal saya datang. Pas saya datang, doa selesai. Jadi disangkanya kiai kagak datang ketika ceramah. Maaf, saya tidak termasuk kiai mau balik seperti itu. Ya ongko namanya nak saya kisi dari itu. Oh ya. Aduh, nggak sekolah kalinya dia. Oh, bukan. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan saudara-saudari, para santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata Nabi, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga, yang dinantikan oleh surga. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan, dinantikan oleh surga adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya selalu bertilawah terhadap Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran, apalagi sampai bertadabbur terhadap Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga bisa memahami Al-Quran untuk dapat diamalkan ajaran-ajaran Quran itu dalam kehidupannya. Betapa bahagia orang yang selalu bertilawah membaca Al-Quran, karena mereka yang akan mendapatkan prioritas dirindukan nanti di akhirat oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maaf saudara, yang kita dengarkan di rumah tangga kita sekarang bukan suara Quran. Oke lah, bisa suara Quran kita dengar kalau giliran Ramadan. Sekarang tuh masih banyak yang didengar di rumah tangga kita Al-Quran. Walaupun memang sekarang hampir kesilap lagi, udah kagak kedengaran lagi. Tapi kalau di luar Ramadan, coba kita lihat di rumah tangga kita yang notabene umat Islam, ini akibat teknologi menyentuh masyarakat kita. Akibat teknologi, karaoke, TV, ini yang terjadi adalah pergeseran nilai. Quran bukan jadi bacaan yang selalu dibaca oleh umat Islam. Jangankan mengamalkan, bahwa yang membaca Quran saja katanya kayaknya tabu. Yang kita dengar di rumah sekarang bukan suara Quran lagi, jujur. Kalau dulu zaman saya kecil, sebesar gini, ketika listrik belum masuk desa, ketika yang punya TV cuma kepala desa doang. Itu kalau mau nonton TV satu kelurahan, satu RW itu ngalet jika dari lalajo layar tajam. Itu saya ingat benar. Hidang saya lagi sebesar gini, hidang benar. Ngalet ke rumah kepala desa yang punya TV. Allah ya. Dulu waktu gelap, waktu rumah belum permanen seperti ini, belum listrik masuk desa, terasa masih indah masuk ke kampung tuh. 20, 25, 30 tahun yang telah lalu. Kenapa? Karena masih banyak diperdengarkan suara-suara Allah, suara-suara ilahi, suara-suara nur yang diperdengarkan di rumah tangga kita. Sebelah sini ada musola butut, jamaahnya kagak berangkat beranjak dari tempat duduk wirid bareng-bareng. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Rame kedengar yang wirid. Sekarang yang wiridan, coba di masjid saudara perhatikan, boro-boro wiridan, awi salam awal saja imam. Assalamualaikum warahmatullah. 2 baris, faburiat para rampok. Assalamualaikum warahmatullah. Cuma tinggal kakek-kakek doang di belakang imam. Sudah kagak ada yang lain. Kenapa? Faburiat berangkat dari tempat sholat tidak pernah mengikuti imam untuk wirid atau berdoa. Dulu betapa indah. Sebelum ditutup dengan kisah, belum beranjak dari tempat ibadah, mau sholat, langgar atau suruh. Masih banyak suara-suara Al-Quran. Ada seorang ibu yang lagi nemang-nemang anak pakai sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami